Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan alahu berat menjalankannya, tidak sanggup menjalankannya. Fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskinin, yaitu berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ayat ini turun pada asy-syaikhul kabir, pada orang yang sudah tua. Wal mar'atul kabira, dan perempuan yang sudah tua renta, tidak bisa lagi puasa. Maka bagi mereka itu adalah fidyatun, membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Di sini makan sama dengan safar tadi, sesuatu yang sifatnya mutlak, yang tidak ada rinciannya. Maka kemudian makan ini diserahkan kepada al-urf, kebiasaan. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk makanan siap saji, bisa dalam bentuk bahan makanan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu di masa-masa tuanya beliau memberikan makanan berupa roti dan lauk. Jadi berarti sudah siap saji, bukan bahan makanan. Karena sebagian ulama juga memang mengatakan bahwa memberikan bahan makanan. Tapi di sini lafaznya umum. Makanan itu yang dimaksud adalah siap saji, bisa langsung dimakan. Bisa juga dalam artian bahan makanan. Fidyatun ta'amu miskin. Maka orang-orang yang tidak sanggup seperti tadi itu, orang yang sudah tua renta, atau orang yang sakit kronis, yang tidak diharapkan lagi bisa sembuh, ya, artinya dengan kondisinya seperti itu, masih ya kok misalnya dia sembuh dari sakitnya, dokter sudah memberikan bahwa ya susah sembuh, dan kalau dia puasa maka semakin akan memperparah. Orang yang seperti ini maka dia masuk di dalam ayat ini. Dia memberi makan satu hari itu satu orang miskin. Ya kira-kira berapa nilainya? Kalau misalnya kalau Ki Mapandre, kira-kira berapa nilainya? 20.000 cukup orang makan? Cukup. 15.000 dalam bentuk bahan makanan atau makanan ya saji. Dan ini harus orang miskin. Tidak bisa kalau misalnya kadang ada fidyah itu dia titip ke pondok pesantren. Tidak cocok. Kecuali pondok pesantren itu memang pondok yang khusus orang-orang miskin atau orang-orang tidak mampu, fakir. Jadi tidak boleh sembarang diberikan. Karena di sini jelas fidyatun ta'amu miskin. Kemudian Allah mengatakan, "Faman tatawwa'a khairan." Barang siapa yang mengerjakan, tatawwa' ini dari kata ta'ah, ya. Maksudnya melakukan ketaatan. Khairan, ya. Di sini sebagian ulama mengatakan dalam ilmu nahwu maf'ul li ajli. Ya. Yakni yuridu khairan, karena dia menginginkan kebaikan. Ya, kalau di sini yang kita lihat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan. Karena tatawwa' itu sudah kebaikan, sudah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Maka itu baik baginya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, atau barang siapa melakukan ketaatan karena kebaikan, menginginkan kebaikan, maka akan kembali kepada dirinya. Nah, ini banyak didukung oleh ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Ya. Kemudian dari ayat ini kita mengambil faedah bahwa bahwa semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Semua bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah kebaikan yang akan didapatkan atau dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya. Ya. Makanya pentingnya niat ini akan mengungkap kenapa orang melakukan dan kenapa orang itu meninggalkan. Kenapa orang melakukan dan kenapa orang meninggalkan. Itu niat. Ya. Tapi kan niat juga tidak cukup, harus disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan petunjuk. Sama kalau kemudian orang melakukan ini dan itu, amalan-amalan atau perbuatan, tanya apa tujuannya, kenapa melakukan dan kenapa kalau tidak melakukan. Biasanya dari sini akan terungkap niat atau tujuan dari melakukan itu. Misalnya orang-orang yang melakukan ya apalah yang dia sebut, ya baca-baca, ya baca posisi bola misalnya. Kita tanya kenapa kamu lakukan dan ada apa kalau kamu tidak lakukan. Oh, lakukan ini karena kesyukuran. Bagus didengar, tapi coba ada apa kalau kamu tidak lakukan? Wah, kalau saya tidak lakukan ini, kamu tuh biasa merasa ada yang sakit. Berarti bukan kesyukuran itu. Kamu melakukan itu karena kamu meyakini sesuatu yang akan menimpamu kalau tidak melakukannya. Ya. Sama kalau misalnya hari dia mau melakukan perjalanan. Kemudian orang mengatakan, loh, kamu mau pergi melakukan perjalanan, saya otomatis asona nadenkan posimu. Muncul ini di dalam hati. Ada was-was syaitan kalau saya tidak pergi ini. Ya. Saya masuk dalam kesyirikan kalau saya pergi. Ada was-was di dalam hati. Ya. Sudah masuk syaitan di situ. Maka tetap pergi, ya. Tetap pergi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma minna", tidak ada di antara kami kecuali pernah kena semua tiara. Muncul. "Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli." Tapi Allah itu membuangnya dengan tawakal. Jadi apa obatnya begitu? Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak pergi ini di dalam hati yang memang jelas mengungkap, kenapa kamu tidak pergi? Karena ada rasa takut. Karena ada rasa takut. Jadi faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang mengerjakan karena menginginkan kebaikan, atau barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, kedua-duanya bisa. Fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik, ya, baginya. Tapi ya, di sini Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Dan bahwa kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ya, di sini ada tafadulul a'mal, bahwa amal itu memiliki tingkatan-tingkatan satu sama lain. Antara amal, bahkan dalam amal itu sendiri memiliki tingkatan-tingkatan, berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda.
Seperti puasa. Kalau kita berpuasa itu hanya meninggalkan makan dan minum begitu jima, itu puasa yang kita lakukan semua orang melakukan itu. Menapi kok mana matu tuh? Dengan mandre, dengan minum tidak berhubungan. Sama orang. Tapi kalau misalnya kita puasa berhenti juga misalnya tidak bicarakan aib orang lain, tidak ghibah, tidak semua hal-hal yang bisa menimbulkan dosa dari mulut ini. Begitu pula pandangan, begitu pula menjaga hati, maka jelas level kita naik. Dari hanya sekedar menahan lapar, haus, dan syahwat. Ya. Apalagi kalau diisi dengan baca Al-Quran. Apalagi kalau diisi dengan aktivitas atau ibadah-ibadah yang lain. Maka pasti tingkatannya lebih tinggi. Jadi dalam satu ibadah saja, orang itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Di sinilah keutamaannya ilmu. Ya. Di sini adalah merupakan keutamaan ilmu. Ketika Allah mengatakan in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di sini pentingnya ditutup dengan ayat ta'lamun ini, bahwa kita harus belajar fikih puasa. Tadi diterangkan berbagai macam masalah-masalah seputar puasa. Ya. Yang pertama kita harus mengimani tentang kewajiban puasa. Ya. Lalu kemudian kasus-kasus yang biasanya sering muncul. Sakit dan safar. Sakit dan safar. Lalu kemudian orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Ya. Ini diterangkan. Berarti kita harus mengilmui tentang puasa ini. Makanya orang yang melakukan ibadah hanya sekedar melakukan, itu tentu beda pahalanya dengan orang yang melakukan dan dia tahu kenapa dia melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan syahrul Ramadhan. Ya. Bulan Ramadan. Di sini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh kita bilang Ramadan saja. Ada ulama yang menjelaskan seperti itu. Karena Al-Qur'an mengatakan syahrul Ramadhan. Kita katakan penyebutannya mau syahrul Ramadan atau Ramadan, kedua-duanya boleh. Di dalam ayat menyebutkan syahrul Ramadan. Di dalam hadis Nabi menyebutkan Ramadan saja. Seperti man shoma Ramadhana, kan? Imanan wa ihtisaban. Tidak mengatakan man shoma syahrul Ramadan. Siapa yang mempuasakan Ramadan? Man qama Ramadhana. Siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan. Ya, jadi boleh kedua-duanya syahrul Ramadan atau Ramadan. Syahr artinya Ramadan itu dari kata ramda, artinya panas. Awal penamaan musim ini karena musim panas. Disebut ramda, panas. Karena seperti itu ya, nama-nama bulan ini sudah ada sebelum Islam ada. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Astaniyah, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu semuanya sudah ada sebelum Islam ini ada. Jadi nama-nama itu sudah ada sebenarnya. Dan penamaannya sesuai dengan nama-nama yang kita ketahui artinya. Ya.
Dan tidak ada sama sekali nama-nama itu yang mengagungkan atau mendewakan, tidak ada. Beda kalau nama-nama yang bulan-bulan Masehi itu sangat identik dengan nama-nama dewa, dengan nama-nama raja, dan nama-nama yang diagungkan atau dituhankan. Ya. Ramadan, syahrul Ramadhanah, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Biasa kita sebut dengan Syahrul Quran, bahwa Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Kemudian dari sini menjadi jelas, tadi Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang tertentu atau beberapa hari, yang dimaksud di situ adalah Syahrul Ramadan. Di sini baru dijelaskan. Ya. Jadi disebutkan diwajibkan atas kalian puasa hanya beberapa hari tertentu, itu bulan Ramadan. Karena tadi belum disebutkan. Belum disebutkan. Diwajibkan atas kalian berpuasa, puasanya beberapa hari tertentu, tidak sepanjang tahun, tidak. Syahrul Ramadan. Baru ketemu bulan yang dimaksud itu adalah bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Ramadan ini memiliki keutamaan, tentu memiliki keutamaan karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan diikat dengannya ibadah, yaitu ibadah puasa. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah awal turunnya Al-Qur'an. Sebab yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu tidak turun secara sekaligus, tapi berangsur-angsur. Ya. Dan awal turunnya itu di bulan Ramadan. Seperti ini, unzila fihil Qur'an. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu inna anzalnahu fi lailatil qadar. Malam yang mulia. Ya, Al-Qadar yang mulia. Maka yang dimaksud itu adalah awal turunnya Al-Qur'an. Jadi orang yang memperingati turunnya Al-Quran, dia sebenarnya hanya memperingati awal turunnya Al-Quran. Karena tidak mungkin orang memperingati turunnya Al-Quran semuanya. Kan berapa tahun Al-Quran turun? Ya, jadi ayat yang mana dia peringati? Ya, seperti itu. Sama kalau orang merayakan hari maulidnya Rasulullah SAW, itu bertentangan dengan ayat Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kami tidak beda-bedakan Rasul. Kenapa kamu merayakan hari lahirnya Rasulullah? Kamu tidak rayakan hari lahirnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi yang lain. Kamu mengatakan kan kami tidak tahu. Sama, tidak ada riwayat yang sahih tentang hari lahirnya Rasulullah. Mau tanggalnya, mau bulannya, tidak ada yang sahih. Kalau kamu mengatakan atas dasar cinta, ya tidak, yang penting kita rayakan karena cinta. Makanya orang itu bebas kan? Biar bukan bulan Maulid. Apalagi kalau memang dia cari penceramah yang sibuk di bulan Maulid, jadi bulan Maulidnya ini ditunda setelah bulan Maulid baru dirayakan. Karena pokoknya katanya kalau cinta itu tidak ada aturannya. La nufarriqu baina ahad. Kenapa tidak rayakan kelahiran nabi-nabi yang lain? Jadi awal turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin, dan penjelas minal huda, dari petunjuk atau berupa petunjuk, wal furqan, dan pembeda.
Jadi Al-Quran ini yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akan memisahkan antara yang hak dan yang batil. Bagi siapa yang mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk, berarti kita harus pelajari dan memahaminya. Dan kesempatan kita untuk merangkum semua tujuan Al-Quran secara cepat dan terfokus, itu bulan Ramadan. Jadi kita upayakan bukan hanya menamatkan Al-Quran bacaannya, tapi menghimpun semua tujuan atau maksud-maksud Al-Quran. Ya, seperti itu. Makanya Nabi SAW itu murajaah Al-Quran, bahkan sebelum meninggal, di akhir hayat beliau, Nabi SAW murajaah sampai 2 kali. Ya, di sini bedanya. Kita Al-Quran, Ramadan ini bulan Al-Quran, maksudnya kembali lagi. Apa istilahnya ini kalau misalnya dalam 1 tahun itu, kita evaluasi lagi. Apa yang belum saya amalkan? Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita membaca dan memahami. Membaca dan memahami. Coba Rasulullah, Al-Quran turun sama Rasulullah SAW. Ya, yang jelas, ya. Kemudian Al-Quran ada di dada Nabi SAW. Malaikat lagi yang kasih murajaah. Cuma 2 kali tamat saja. 2 kali tamat. Bukan berarti banyak tamat ini itu tidak bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dia tadabburi. Makanya makruh hukumnya menghatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Karena itu pasti dia tidak ada tadabbur. Sahabat sekuat-kuatnya, ya, seperti siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, atau Amr bin As, ya. Itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, tamatkan Al-Quran dalam 40 hari. Ini yang paling baik, ya, 40 hari. Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masih bisa. Kata Nabi SAW, fi syahr. Ya Rasulullah, saya masih bisa 20 hari. Masih bisa ya Rasulullah 10 hari. Masih bisa ya Rasulullah. Mengatakan 7 hari, tidak boleh kurang daripada itu. Berarti Nabi SAW fokus, sahabat fokus pada bacaan. Rasulullah selalu mengarahkan pada tadabbur. Tidak, kamu tidak bisa tadabbur dengan baik kalau terlalu cepat tamat. Nah, jadi ini menjadi tugas bagi kita di bulan Ramadan ini, bagaimana kita murajaah semua pembahasan Al-Quran, walaupun secara umum. Kita baca, alhamdulillah di mushaf sekarang itu ada tema-temanya itu yang biasanya tulisan merah itu. Ya. Ada temanya itu, ya. Ya, misalnya ini ayat puasa, ya. Ayyuhalladzina amanu, ya, puasa, judulnya puasa. Sebelumnya qisas dan hikmahnya. Jadi kita lihat terjemahannya di samping itu. Itu inti-inti pokok pembahasan. Nah, itu diupayakan di bulan Ramadan itu termurajaah semua. Supaya nanti bekal kita sebagai petunjuk kita di 1 tahun yang akan datang. Oh iya, ada ayatnya ini, ada pembahasannya. Walaupun secara umum. Hudal linnas. Ya kalau dibaca bawang ini, dia itu tidak menjadi petunjuk. Kita dapat pahala karena membaca Al-Quran, tapi sebagai petunjuk dia tidak berfungsi sebagai petunjuk. Bagaimana bisa membedakan yang hak dan yang batil, kita tidak paham. Makanya beliau mengatakan banyak orang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Nah ini karena nih orang yang baca Al-Quran tapi tidak mentadabburi. Sini baca kurang ya, tapi Al-Quran melaknat kehidupan sehari-harinya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, yakni hilal Ramadan, maka hendaknya dia mempuasakannya. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu kalau kamu lihat dan berbukalah kalau kamu lihat. Maksudnya Syawal.
Nah, ini hukum asal penetapan, ya, yaitu al-ishhad, menyaksikan dan melihat ru'yah. Kapan kita beralih pada metode yang lain? Kalau kita tidak bisa lihat, yaitu metode menggenapkan. Kata Nabi SAW, fa in gumma alaikum faqduru lahu. Kalau kamu tidak bisa lihat karena terhalang, genapkan, hitung. Faqduru. Ya, dalam riwayat lain, fa atimmu sya'bana salasina. Genapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Karena kan bulan itu cuma 29 atau 30. Jadi kapan kita menggunakan hitungan kalau tidak bisa dilihat? Ya, itu pun menggenapkan. Jadi misalnya kalau misalnya Sya'ban nanti sudah tanggal 29, orang sudah meneropong melihat. Kalau tidak ada yang lihat, atau kita ikut pemerintah dan pemerintah tidak menetapkan, ya berarti kita genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Falyasumhu. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi puasa ini didasari dengan kepastian. Kepastian itu apakah lihat sendiri atau diberitakan oleh orang lain. Abdullah bin Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni ra'aitul hilal. Saya sudah lihat hilal. Satu orang saja ini. Kata Nabi SAW, fasama wa amara bisiyamihi. Maka Rasulullah SAW puasa dan perintahkan orang berpuasa. Satu orang saja. Tidak perlu banyak sekali orang. Penting terpercaya. Satu waktu ada seseorang datang kepada Nabi SAW, Arabi, faqala, ya Rasulullah, inni ra'aitul hilal. Saya sudah lihat. Nabi mengatakan, ya, atashhadu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasul. Artinya kamu selek. Ini menguji apakah orang ini terpercaya atau tidak. Setelah Rasul mengetahui orang ini terpercaya, maka Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal adzin bin nas, kasih tahu orang agar mereka puasa besok. Ya, agar mereka puasa besok. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Tidak ada yang di atas kertas, mau dikali-kali, mau di apa, mau dijumlah, tidak ada. Mudah sekali. Semata-mata ada orang yang lihat, dia beritakan, kita mulai. Kalaupun salah, seperti yang terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, kadang memang juga salah. Yang itu semua adalah hikmah. Bagaimana kita menggantungkan syariat ini sesuai dengan cara yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh yang diajarkan, yang diberitakan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man syahida minkumus syahra falyasumhu. Sama kalau kita sudah intinya puasa itu didasari dengan keyakinan dan kejelasan. Contoh, kita makan sahur. Kayaknya ini kita ragu bahwa fajar sudah atau sudah masuk waktu subuh. Kita ragu, makan saja karena masih ragu. Karena puasa itu wajib ketika sudah jelas. Apa yang jelas? Waktu subuh, fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas. Jadi kalau ada orang makan karena ragu-ragu, lalu kemudian tadi ternyata itu sudah azan, sudah masuk subuh, puasanya sah. Karena dia makan itu dengan keraguan-raguan, sedangkan pelaksanaan puasa itu harus di atas kejelasan, tabayyan. Kecuali memang natu ketungkai. Natu ketungkai. Makanya sebenarnya kita harus memberlakukan jam imsak itu sesuai dengan masuknya suatu salat. Kenapa? Karena dampaknya nanti orang akan bermudah-mudahan. Kedayaman magati metuk bangiro, padahal tidak. Orang akan bermudah-mudahan. Orang akan menunda makannya sampai waktu yang tidak diketahui. Karena kan dia terbiasa memajukan. Dan orang itu tidak mau percaya, tidak. Apalagi kalau mengkelilingi ceramah, nah kalau waktu imsaknya yang biasa dilihat di kalender itu belum, masih bisa makan. Akhirnya dia makan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi makanya kita azan sesuai dengan
jadwal salat. Kita memberitahukan bahwa jam azan itu sudah ditentukan. Apa namanya? Sudah imsak. Adapun hadis yang mengatakan bahwa apabila kalian makan lalu kemudian dikumandangkan azan dan di tangannya masih ada sisanya, maka hendaknya dia menyelesaikan. Hadisnya dhaif. Hadis riwayat Ahmad. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalaupun sahih, termasuk Syekh Utsaimin mengatakan, itu maksudnya ini orang yang berada dalam keraguan. Kayaknya cepat azan itu. Maka kulu washrabu. Silakan makan, itu masih waktu. Sampai kamu mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Karena dia itu kalau azan berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, ini kalau kita menggunakan hadis yang dhaif tadi itu akan melanggar dua dalil yang sahih. Pertama ayat dan hadis yang sahih, sedangkan tadi ini diperbeda pendapatkan kesahihannya. Tayyib. Falyasumhu, maka hendaknya dia mempuasakannya. Tayyib, mungkin kita cukupkan di sini, kita nanti lanjutkan ya pada malam ya. Jam berapa? Jam 4. Ya, jam 4. Atau kita selesaikan ayatnya saja. Wa man kana maridan aw ala safarin, siapa yang sakit atau safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Dia menggantinya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Jadi kaidah itu mengatakan al-masyaqqatu tajlubut taysir. Kesulitan itu melahirkan kemudahan. Ini kalau sakit sulit, ya buka saja. Kalau safar sulit puasa, buka saja. Ya, masyaqqah melahirkan kemudahan. Maka ganti di hari-hari yang lain. Wa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Litukmilul iddata. Maka cukupkanlah hitungan. Ya, ini karena ya, kenapa di sini menggunakan akmala? Karena ini tidak bisa dipenggal-penggal, ini Ramadan, harus berpuasa orang sampai sempurna. Walitukabbirullaha, dan bertakbirlah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat bertakbir ketika sudah sempurna Ramadan. Ya, takbir ya, berbagai macam jenis takbir yang disyariatkan, beberapa versi ya yang ada riwayatnya. Dan hendaknya dibacakan dengan baik, bukan dengan menyerupai nada-nada atau irama-irama yang sering dilakukan oleh orang-orang yang fasik ya. Ini mengingat Allah, mengagungkan Allah, tidak boleh diiramakan mengikuti irama-irama yang membuat orang biasanya berjoget di tempat-tempat. Tidak boleh. Ini zikir ya. Sehingga dia dengar takbir bukan mengagungkan Allah, kakinya yang goyang atau kepalanya. Lain model namang kelinga takbir. Ini karena irama membawakan zikir dengan irama yang sering dia dengarkan di tempat-tempat maksiat. Ini tidak pantas. Takbir. Ya. Bagaimana keagungan dan kebesaran Allah itu hadir setelah kita melakukan ibadah sekian lama, ya kita bertakbir. Ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan petunjuk atas kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Baik, kita cukupkan di sini, insyaallah kita lanjut pada ayat selanjutnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Ini kenapa ayat puasa kemudian dilanjutkan dengan doa. Ya, kenapa puasa dilanjutkan dengan doa? Kemudian ya mungkin itu yang akan kita baca di setelah salat subuh, mungkin kita lanjut uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.